Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Cinema Metaverse. Di video kali ini saya akan menceritakan seluruh kisah perjalanan menjadi Raja Bajak Laut yang berjudul One Piece, yang kali ini sudah memasuki season keduanya. Buat yang belum menonton season 1 bisa menontonnya lewat link yang ada di deskripsi video ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja masuk ke alur ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan adegan terakhir di season pertama di mana Luffy dan kru topi jerami berlayar menuju Grand Line. Namun sebelum menuju Grand Line, Nami yang merupakan navigator memberitahu Sanji dan Usopp bahwa sebelum masuk ke Grand Line mereka perlu memiliki persiapan yang matang. Oleh karena itu, Sanji menyarankan agar mereka mampir terlebih dahulu ke Logeton karena dia perlu membeli persediaan makanan. Selain itu, Nami pun menyetujui saran dari Sanji karena dia juga ingin berbelanja baju. Akan tetapi, Usopp yang mengetahui bahwa Logeton merupakan pusat angkatan laut terbesar di East Blue langsung menolak rencana tersebut. What? Curse you, Sanji! Curse you! Yeah, let's not go there. You know what? I changed my mind. Let's go straight for the Grand Line. Karena merasa khawatir, Usopp kemudian meminta dukungan dari Zoro supaya menolak pergi ke Logeton. Namun ternyata Zoro malah setuju untuk pergi ke Logeton karena dia membutuhkan pedang baru. Sementara itu, Luffy tentu saja setuju dengan rencana tersebut karena Logeton merupakan tempat kelahiran sekaligus tempat dieksekusinya sang Raja Bajak Laut Gold Roger. Dengan demikian, mereka akhirnya memutuskan untuk mampir terlebih dahulu ke Logeton. Set course to Logeton! Sementara itu di Shellstown, sindikat bajak laut Barok menyerang markas angkatan laut. Di antaranya ada Mr. Five, Miss Valentine, dan Miss All Sunday. Para marinir berusaha mempertahankan markas tersebut, namun Miss All Sunday dengan mudah mampu memporak-porandakan semua marinir menggunakan kekuatannya yang dapat memunculkan tangan-tangan di tubuh siapapun yang dia inginkan. Kedatangan mereka adalah untuk menemui Mr. Seven yang ternyata sudah mati. Salah satu prajurit kemudian memberitahu bahwa Roronoa Zoro lah yang telah menghabisi Mr. Seven dan setelah itu pergi bersama kru bajak laut topi jerami yang dipimpin oleh Luffy. Monkey D. Luffy. Kemudian adegan pun berpindah ke masa lalu, tepatnya pada hari eksekusi Gold Roger. Pada saat itu, Monkey D. Garp menghampiri Roger di penjara. Di sana, Gold Roger menyampaikan satu permintaan terakhirnya, yaitu dia meminta Garp untuk menjaga putranya. Selain itu, Gold Roger juga mengatakan bahwa suatu hari nanti era bajak laut baru akan dimulai. I need you to find him. Care for him. Keep him safe. Be falling on my time, but his time they just begin. Selanjutnya, sebelum dieksekusi, Roger memberitahu seluruh bajak laut yang hadir bahwa harta karunnya berada di suatu tempat di Grand Line. Harta karun tersebut dikenal dengan nama One Piece. Setelah itu, cerita kembali ke masa kini di Logeton. Luffy dan yang lainnya akhirnya tiba di pusat kota. Kebetulan sekali pada saat itu sedang diadakan festival untuk memperingati hari eksekusi Gold Roger. Setelah sampai di sana, mereka pun berpisah untuk mencari kebutuhan masing-masing. Di saat yang sama, kita juga diperlihatkan kedatangan Kapten Smoker yang baru saja berhasil menangkap seorang bajak laut untuk dimasukkan ke penjara. Sementara itu, terlihat Zoro pergi ke sebuah toko pedang. Di sana, pemilik toko yang bernama Matsu mencoba membeli pedang Wado Ichimonji milik Zoro. Namun Zoro dengan tegas menolak untuk menjualnya. Sebaliknya, tujuan kedatangannya adalah untuk mencari dua pedang terbaik yang ada di toko tersebut. It's not for sale. And I'll let you pick any 3 swords in the store. Di tempat yang sama juga ada Tashigi yang merupakan pelanggan setia di toko pedang tersebut. Kemudian Zoro menemukan pedang yang dia inginkan. Namun pada awalnya Matsu menolak menjualnya karena pedang Kitetsu diketahui telah terkena kutukan. Meski demikian, Zoro justru menunjukkan bahwa pedang tersebut telah memilih dirinya. Melihat keberanian dan keyakinan Zoro, Matsu akhirnya membiarkan Zoro memiliki pedang Kitetsu sekaligus pedang Yubashiri tanpa harus membayar sepeser pun karena dia merasa terhormat telah kedatangan seorang ahli pedang yang hebat. Di sisi lain, Nami dan Usopp terlihat sedang berbelanja baju serta berbagai barang lain yang mereka butuhkan.
Sementara itu, Luffy dan Sanji pergi berburu ikan untuk persediaan makanan. Namun di tengah perjalanan keduanya berpisah karena Luffy ingin pergi ke tempat eksekusi Gold Roger. Awalnya Luffy sempat kesulitan menemukan lokasinya. Akan tetapi untungnya dia bertemu dengan Bartolomeo yang dengan baik hati bersedia mengantarnya ke tempat tersebut. Akhirnya Luffy pun berhasil melihat tempat eksekusi Gold Roger secara langsung. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh kemunculan Buggy yang datang bersama Alvida. I brought some friends of my own. Pathetic little journey comes to an end. Keduanya berniat untuk membalas dendam kepada Luffy atas insiden yang terjadi sebelumnya. Kali ini Alvida memiliki kekuatan baru setelah mengonsumsi buah slip-slip yang membuat semua pukulan Luffy akan meleset ketika mengenai tubuhnya. Keduanya pun bertarung dengan cukup sengit sampai kemudian Luffy berhasil dikalahkan dengan menggunakan borgol yang memiliki unsur laut membuat Luffy tidak bisa menggunakan kekuatannya. Di saat yang sama, Zoro telah berkumpul kembali dengan yang lain. Akan tetapi karena Sanji tidak datang bersama Luffy, mereka pun segera bergegas untuk mencari keberadaannya. Tidak lama kemudian mereka menemukan Luffy yang sedang ditahan oleh Buggy dan Alvida. Akibatnya, pertarungan antara mereka pun tidak dapat dihindari. Alvida yang sebelumnya sulit diserang akhirnya berhasil dikalahkan berkat kecerdikan Usopp dan Nami. Sementara itu, Buggy membawa Luffy ke tempat eksekusi. Walaupun berada dalam keadaan diambang kematian, Luffy sama sekali tidak terlihat takut. Bahkan, dia tertawa layaknya Gold Roger saat akan dieksekusi. That smile. Namun untungnya, secara tiba-tiba petir menyambar Buggy sehingga Luffy berhasil selamat dari eksekusi tersebut. Tak lama kemudian, Kapten Smoker datang ke lokasi dan langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkap semua orang yang terlibat dalam kekacauan tersebut. Di tengah situasi itu, Bartolomeo kemudian memberitahu Luffy dan yang lainnya agar segera melarikan diri melalui jalan pintas. Namun di tengah perjalanan, Tashigi tiba-tiba menghadang Zoro. Ternyata dia merupakan anggota marinir yang juga sangat mahir menggunakan pedang. Meskipun begitu, pada akhirnya Zoro berhasil mengalahkan Tashigi. Sementara itu, di sisi lain Luffy dan Sanji justru dihadang oleh Kapten Smoker. Ternyata, Kapten Smoker juga merupakan pengguna buah iblis yang memberinya kekuatan untuk berubah dan mengendalikan asap. Akibatnya, serangan apapun yang dilancarkan oleh Luffy tidak mempan sama sekali. Ketika keadaan semakin terdesak, tiba-tiba muncul seorang pria misterius yang menyelamatkan Luffy. Berkat pria tersebut, Luffy bisa lolos dari kejaran Smoker. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, Luffy dan kru topi jerami segera meninggalkan Locktown. Beberapa waktu kemudian, Tashigi terlihat sedang merenungkan kekalahannya melawan Zoro. Pada saat itulah Miss All Sunday mendatanginya dan menawarkan Tashigi untuk bergabung dengan sindikat Barok. Di sisi lain, Luffy dan kru topi jerami akhirnya melanjutkan perjalanan mereka menuju Grand Line bersama-sama. Namun sebelum itu, sebagai navigator Nami terlebih dahulu menjelaskan bagaimana cara mereka bisa menuju Grand Line dengan aman. The currents of the Four Seas should drive us up. Go around it, we have to go through it. Setelah semuanya siap, mereka pun memasuki arus laut yang sangat liar. Dengan instruksi dari Nami, seluruh kru bekerja sama untuk mengendalikan kapal agar bisa keluar dari arus tersebut. Akan tetapi, masalah muncul ketika alat pengendali kapal Mary tiba-tiba patah. Untungnya, Luffy dengan cepat menggunakan kekuatannya dengan memanjangkan tangannya untuk membantu mengendalikan kapal.
Tak lama kemudian mereka sampai di persimpangan arus dan akhirnya lautan Grand Line pun terlihat di hadapan mereka. Awalnya mereka berpikir bahwa semua masalah telah selesai. Namun ternyata di depan mereka sudah menunggu seekor paus raksasa yang menghalangi jalan. Luffy sempat mencoba menyingkirkan paus tersebut, tetapi usahanya justru gagal. Sebaliknya, kapal Merry tetap masuk ke dalam mulut paus raksasa itu sehingga kru topi jerami pun terjebak di dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Luffy terdampar di sebuah tempat. Dari sana dia melihat paus tersebut dan langsung memintanya untuk mengembalikan teman-temannya. Namun, bukannya menuruti permintaan itu, paus tersebut justru menabrakkan tubuhnya ke tepi tebing. Tidak lama kemudian terlihat seorang pria tua bernama Crocus menembakkan alat bius yang membuat paus tersebut pingsan untuk sementara waktu. Melihat hal itu, Luffy segera meminta bantuan Crocus untuk menolong teman-temannya yang masih berada di dalam tubuh paus tersebut. Namun, Crocus justru menolak karena dia mengira bahwa teman-teman Luffy sudah tidak selamat. Meski begitu, Luffy tidak tinggal diam dan langsung menerobos masuk ke rumah Crocus. Bagaimanapun caranya, Luffy bertekad untuk mengeluarkan teman-temannya dari dalam paus itu. Oleh karena itu, dia membutuhkan bantuan Crocus yang sudah sangat mengenal paus tersebut. Karena menyadari bahwa Luffy tidak akan menyerah, akhirnya Crocus pun menjelaskan bahwa paus itu bernama Labun. Untuk mengeluarkan teman-temannya dari dalam tubuh Labun, Luffy harus menunggu sampai Labun naik ke permukaan. Setelah itu, Crocus akan menembakkan alat bius agar Labun menjadi lebih tenang. Selanjutnya, Crocus juga menceritakan masa lalu Labun. Dahulu, Labun datang bersama sekelompok bajak laut yang dipimpin oleh Kapten Kaliko Yorki. Kru bajak laut tersebut sangat gemar memainkan musik dan Labun sangat menyukai musik yang mereka mainkan, terutama lagu Bing's Brew. Namun ketika para bajak laut itu hendak berlayar menuju Grand Line, mereka menitipkan Labun kepada Crocus untuk dirawat. Mereka juga berjanji suatu hari nanti akan kembali untuk menjemputnya. Akan tetapi, bertahun-tahun telah berlalu dan Kapten Kaliko Yorki beserta krunya tidak pernah kembali. Hal itu membuat Labun menjadi resah. Labun bahkan berpikir bahwa mereka berada di balik tebing tersebut, sehingga dia terus membenturkan kepalanya ke tepi tebing dengan harapan bisa menghancurkannya. Karena mengetahui bahwa Labun bisa mati jika terus melakukan hal tersebut, Crocus akhirnya menciptakan obat bius yang dia gunakan setiap kali Labun mulai membenturkan kepalanya ke tebing. Laboon's crew left. They never attacked until Laboon resurfaces. Setelah mendengar cerita itu, Luffy pun menyadari bahwa Labun sebenarnya belum bisa menerima kenyataan bahwa Kapten Kaliko Yorki dan krunya tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu, Luffy bertekad untuk membantu Labun menerima kenyataan tersebut. Pada saat yang sama, Monkey D. Garp baru saja tiba di Locktown bersama Koby dan Helmeppo. Kedatangan Garp ke Locktown ternyata adalah untuk memberikan sebuah misi kepada Kapten Smoker. Misi tersebut adalah menangkap para agen dari sindikat Barok yang selama bertahun-tahun telah membuat berbagai kerusakan dan baru-baru ini telah memporak-porandakan markas angkatan laut di Shellstone. Selain itu, Garp juga menjelaskan bahwa setiap agen dalam sindikat Barok memiliki nama samaran. Oleh karena itu, Kapten Smoker diperintahkan untuk menangkap para agen tersebut ketika nanti dia berada di Grand Line. Tidak hanya itu, Garp juga memberikan informasi penting bahwa kerajaan Alabasta saat ini sedang berada di ambang perang sipil. Ditambah lagi putri kerajaan masih hilang dan diduga telah diculik oleh sindikat Barok. Dengan demikian, Kapten Smoker memiliki dua tugas sekaligus, yaitu menangkap para agen Barok dan juga menemukan putri kerajaan Alabasta. Kapten Smoker pun menerima perintah tersebut, namun selain menjalankan misi itu, dia juga berniat untuk menangkap Luffy, sebab sebelumnya Smoker melihat Luffy tertawa ketika hampir dieksekusi oleh Buggy, dan hal itu mengingatkannya pada Gold Roger. Intel that the Straw Hats are heading to find the One Piece. I need
to stop him. Karena itulah Kapten Smoker bertekad untuk menghentikan Luffy dan kru topi jerami dengan cara apapun agar mereka tidak menyelesaikan apa yang dulu telah dimulai oleh Gold Roger. Setelah itu Kapten Smoker pun bersiap berangkat menuju Grand Line bersama Tashigi dan seluruh pasukannya. Sementara itu pada saat yang sama kru topi jerami yang terjebak di dalam perut paus berusaha mencari jalan keluar. We need to find a way out of here. Those perilous wrecks. Dalam situasi tersebut, Nami meminta Usopp dan Sanji untuk mencari tuas pengendali kapal di antara kumpulan bangkai kapal yang berada di dalam perut paus itu. Setelah mendapat instruksi dari Nami, Usopp dan Sanji pun mulai bergerak perlahan. Mereka harus sangat berhati-hati karena air yang berada di dalam perut paus tersebut merupakan cairan asam yang mampu melarutkan tubuh mereka jika sampai terjatuh ke dalamnya. Tidak lama kemudian mereka akhirnya berhasil menemukan tuas yang mereka cari. Akan tetapi tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kemunculan seorang pria misterius. Tanpa ragu Sanji langsung melawan pria tersebut, sementara Usopp berusaha mengamankan tuas yang telah mereka temukan. Setelah pertarungan singkat itu, Sanji berhasil mengalahkan pria tersebut. He said we're taking your ship. Someone else is out there. Di sisi lain terlihat Nami mengalami kesulitan menggunakan kompasnya sejak mereka berada di Grand Line. Namun secara tiba-tiba kompas miliknya menghilang. Ternyata kompas itu telah diambil oleh seorang wanita yang kemudian memaksanya untuk bertarung. Pertarungan di antara keduanya pun terjadi. Namun pada akhirnya wanita tersebut menyerah setelah mengetahui bahwa rekannya telah ditangkap oleh Sanji dan Usopp. Sementara mereka menunggu Usopp menyelesaikan perbaikan kapal Mary, Zoro dan yang lainnya mencoba menginterogasi kedua orang tersebut. Dari hasil interogasi itu, Zoro kemudian menyadari bahwa mereka berdua merupakan agen dari sindikat Barok, yaitu Mr. Nine dan Miss Wednesday. Namun tiba-tiba paus yang berada di luar telah sadar dan mulai bergerak kembali. Hal itu membuat Usopp yang sedang memperbaiki kapal hampir terjatuh ke dalam cairan asam. Melihat hal itu, Nami dan yang lainnya segera berusaha meraih Usopp agar dia tidak jatuh. Ketika Zoro hampir kehilangan pegangannya, secara mengejutkan Miss Wednesday ikut membantu menarik. Berkat bantuan tersebut, Usopp akhirnya berhasil diselamatkan. Pada saat yang sama, di luar tubuh paus, Crocus kembali menembakkan alat bius ke arah Labun. Akan tetapi, kali ini obat bius tersebut sama sekali tidak memberikan efek. Melihat situasi tersebut, Luffy segera mendekati Labun. Dengan tenang, Luffy kemudian mulai menyanyikan lagu Bing's Brew. Time to ship out things. Mendengar lagu tersebut membuat Labun teringat pada masa lalunya bersama para bajak laut yang dulu merawatnya. Perlahan-lahan Labun pun menjadi lebih tenang. Setelah itu, Luffy meminta Labun untuk mengeluarkan teman-temannya dari dalam tubuhnya. Syukurlah Labun akhirnya membuka mulutnya sehingga kapal Mary yang membawa kru topi jerami berhasil keluar dengan selamat. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di tempat milik Crocus. Di sana, Sanji memberitahu Luffy bahwa ada dua orang agen dari sindikat Barok yang saat ini berada di kapal mereka. Help save Usopp. Take them to the next island with us and Nami yang merupakan navigator masih belum dapat menentukan arah perjalanan karena kompas biasa tidak dapat berfungsi di Grand Line. Melihat kesulitan tersebut, Crocus kemudian membantu Nami dengan memberikan sebuah log post. Selain itu, dia juga menjelaskan cara menggunakan alat tersebut. Nantinya, ketika mereka tiba di pulau berikutnya, mereka harus tinggal di sana untuk sementara waktu hingga log post selesai mengatur ulang arah menuju pulau selanjutnya. The log post resets, locks onto a new island. I think you're the right person to have it. Sebelum kembali berlayar, Luffy terlebih dahulu mengecat tubuh Labun dengan lambang bajak laut miliknya sebagai tanda persahabatan dengan kru topi jerami. Selain itu, Luffy juga meminta Labun untuk tidak lagi membenturkan kepalanya ke tebing karena Luffy berjanji bahwa suatu hari nanti akan kembali. Setelah semuanya selesai, Luffy dan kru topi jerami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju pulau berikutnya. Dengan bantuan log post, Nami yakin bahwa dia dapat mengarahkan kapal Mary dengan akurat. Beberapa saat kemudian terlihat Zoro sedang berlatih menggunakan pedangnya sambil membayangkan bahwa Mihawk berada tepat di hadapannya.
weak as you ever were. The distance between us remains cosmic. Sementara itu, Sanji seperti biasa sibuk menyiapkan makanan untuk seluruh kru kapal. Di sisi lain, Luffy mencoba berbincang dan mengenal Miss Wednesday lebih dalam. I'm a Baroque Works frontier agent. Setelah itu, dengan menggunakan instingnya, Luffy memutuskan untuk melepaskan ikatan pada Miss Wednesday. Namun, Nami dan lainnya kurang setuju atas keputusan tersebut. Tak lama kemudian, perhatian mereka teralihkan oleh sebuah pulau yang dipenuhi kaktus raksasa. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Miss Wednesday dan Mr. Nine untuk melarikan diri. Sesampainya di sana, orang-orang di pulau itu terlihat sangat ramah terhadap Luffy dan kru topi jerami. Bahkan, wali kota tempat tersebut datang langsung untuk menyambut mereka. Dia menjelaskan bahwa warga Whiskey Peak memang terkenal ramah terhadap para bajak laut karena menurut mereka lebih mudah menyambut bajak laut daripada harus melawan mereka. Kemudian Nami menanyakan kepada wali kota mengenai berapa lama Lock Post akan melakukan riset di pulau tersebut. Berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, Lock Post biasanya membutuhkan waktu hingga keesokan hari sebelum dapat menunjukkan arah menuju pulau berikutnya. Oleh karena itu, Luffy dan kru topi jerami memutuskan untuk bermalam di pulau kaktus tersebut. Di saat yang sama, Mr. Nine dan Miss Wednesday juga terlihat berada di pulau tersebut. Keduanya berniat menemui Mr. 8 untuk menjalankan sebuah misi tertentu. Sementara itu di tempat lain, Sanji terlihat sibuk menggoda para gadis cantik yang berada di pulau tersebut. Di sisi lain, Nami baru saja berhasil mengalahkan seorang biarawati dalam permainan minum whisky. Setelah kemenangan itu, Nami berniat membuat sketsa pulau kaktus untuk dijadikan sebagai koleksi pribadinya. Sedangkan Luffy menghampiri Zoro yang terlihat sedang memikirkan sesuatu. Zoro kemudian mengungkapkan kepada Luffy bahwa kemampuan pedang yang dia miliki saat ini masih sangat jauh jika dibandingkan dengan Mihawk. Mendengar hal tersebut, Luffy pun menyemangatinya. Dia mengatakan bahwa dalam petualangan mereka ke depan, Zoro pasti akan menghadapi banyak bajak laut kuat dan hal itu secara tidak langsung akan membantu mengasah kemampuan pedangnya. Karena merasa kelaparan, Luffy pun pergi ke dapur untuk menyantap berbagai jenis kue yang ada di sana. Namun, secara tiba-tiba sang wali kota datang menghampirinya. Pada saat yang sama, Miss Wednesday juga muncul dari arah yang berlawanan. Ternyata, keduanya merupakan bagian dari komplotan yang sama. Bahkan, wali kota tersebut sebenarnya adalah Mr. 8, salah satu agen dari sindikat Barok. Tanpa disadari oleh Luffy, Mr. 8 kemudian memainkan musik khusus yang membuat Luffy tertidur dan akhirnya pingsan. Sementara itu di sisi lain, Nami yang sedang berkeliling di pulau tersebut secara tidak sengaja menemukan mayat bajak laut. Menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, Nami segera menemui Zoro dan memintanya untuk menjemput Usopp dan Sanji karena mereka harus segera meninggalkan pulau kaktus yang ternyata sangat berbahaya. Setelah itu, Zoro pun memasuki bar tempat pesta berlangsung. Saat itu, dia sudah menyadari bahwa orang-orang yang berada di pulau kaktus tersebut sebenarnya adalah anggota dari sindikat Barok. Sekitar 100 anggota Barok harus Zoro hadapi seorang diri demi menyelamatkan Sanji dan Usopp. Setelah pertarungan yang sengit, Zoro akhirnya berhasil mengalahkan para anggota Barok dan menyelamatkan Sanji serta Usopp yang saat itu sedang ditawan. Sementara itu, di tempat lain, Luffy akhirnya tersadar dari pingsannya. Tanpa membuang waktu, dia langsung mengejar Mr. 8 dan Miss Wednesday yang berusaha mencuri kapal Mary. Luffy pun berhasil menghentikan mereka. Tidak lama kemudian Nami juga datang untuk menjemputnya. Namun tiba-tiba dari arah lain muncul Miss Valentine dan Mr. Five yang menghampiri mereka. Kedatangan keduanya bukan untuk menangkap Luffy atau Nami, melainkan untuk menangkap Miss Wednesday dan Mr. 8 karena dianggap telah mengkhianati sindikat Barok. Mr. Five kemudian melancarkan serangan menggunakan senjata aneh berupa ledakan dari upilnya.
Beruntung, mereka masih sempat melarikan diri dan bersembunyi untuk sementara waktu. Dalam momen tersebut, akhirnya Miss Wednesday mengungkapkan identitas aslinya. Ternyata, dia adalah putri dari kerajaan Alabasta yang bernama Vivi. Sementara itu, Mr. 8 sebenarnya adalah kapten pasukan kerajaan Alabasta yang bernama Igaram. Igaram and I went undercover in Baroque Works to try to bring them down. Keduanya menyamar sebagai anggota sindikat Barok dengan tujuan menghancurkan organisasi tersebut dari dalam, karena sindikat itu telah menimbulkan kekacauan besar di kerajaan Alabasta. Pada saat yang sama, di tempat lain Zoro terlihat sedang menghadapi Miss Monday dan Mr. 9. Pertarungan tersebut berlangsung cukup sulit bagi Zoro, namun pada akhirnya dia tetap berhasil mengalahkan keduanya. Setelah itu, Zoro pun bergabung kembali dengan Luffy dan Nami. Saat itu, Luffy berjanji kepada Igaram bahwa dia akan menjaga Vivi agar selamat untuk kembali ke kerajaan Alabasta. Kemudian Igaram memutuskan untuk menghadang Mr. 5 dan Miss Valentine, sementara Luffy dan kru topi jerami segera berlayar menggunakan kapal Mary menuju pulau berikutnya. Walaupun pada akhirnya Igaram berhasil dihabisi oleh Mr. 5, pengorbanannya tetap berhasil memberi waktu bagi Vivi untuk melarikan diri bersama Luffy dan kru topi jerami. Keesokan harinya, Miss Valentine dan Mr. 5 menghampiri Mr. 9 yang ternyata masih hidup. Mereka memintanya untuk membantu menemukan keberadaan Miss Wednesday. Namun, karena Mr. 9 menolak membantu mereka, akhirnya Miss Valentine terpaksa menghabisinya di tempat. Bye-bye. Sementara itu, kembali ke kapal Mary, Vivi menjelaskan kepada Luffy dan yang lainnya bahwa sindikat Barok telah berhasil mengadu domba ayahnya dengan rakyat kerajaan Alabasta. Akibatnya, situasi di kerajaan tersebut menjadi sangat kacau dan hampir menuju perang saudara. Namun tidak lama kemudian, secara tiba-tiba Miss All Sunday muncul di kapal mereka. Vivi kemudian menjelaskan bahwa wanita tersebut merupakan wakil pemimpin dari sindikat Barok. Akan tetapi kedatangannya kali ini bukan untuk menyerang mereka. Sebaliknya, Miss All Sunday justru menawarkan sebuah kesepakatan. Dia memberikan sebuah Eternal Post yang dapat mengarahkan mereka ke pulau terpencil yang lebih aman. Bahkan, Miss All Sunday menjamin keselamatan mereka jika bersedia menerima tawaran tersebut. Eternal Post is a log post that always points at one particular island. Namun, Luffy justru merasa bahwa semua itu hanyalah sebuah jebakan. Oleh karena itu, dia menolak tawaran tersebut dengan cara menghancurkan Eternal Post yang diberikan oleh Miss All Sunday. Setelah melihat penolakan tersebut, Miss All Sunday pergi meninggalkan kapal. Good luck. Beberapa saat kemudian, kru topi jerami mengadakan rapat bersama Vivi. Vivi menjelaskan bahwa setelah menolak tawaran itu, mereka hanya perlu menunggu waktu hingga agen-agen dari sindikat Barok datang memburu mereka. Baroque Works doesn't scare us. Many of them have devil fruit powers. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di Pulau Little Garden. Sesaat setelah menginjakkan kaki di pulau tersebut, mereka langsung berpencar untuk menjelajahi area pulau. Namun, entah mengapa Usopp merasa sangat ketakutan ketika melihat tumbuhan aneh yang ada di sana. Karena itu, dia memutuskan untuk kembali ke kapal. Where's Usopp? He probably went back to the ship. Ketika menyadari bahwa Usopp tidak ada bersama mereka, Nami meminta Vivi untuk melanjutkan eksplorasi bersama Luffy. Sementara dia sendiri akan kembali ke kapal untuk menyusul Usopp. Setelah itu, Luffy dan Vivi menemukan seekor dinosaurus besar di pulau tersebut. Dengan penuh rasa penasaran, mereka bahkan menaiki dinosaurus itu untuk melihat pemandangan dari tempat yang lebih tinggi. Di sisi lain, Zoro dan Sanji sedang mencoba melacak jejak hewan-hewan yang ada di pulau tersebut. Tidak lama kemudian, mereka menyadari bahwa jejak tersebut ternyata adalah jejak kaki T-Rex. Judging by these tracks that say the animal has pretty sizable claws.
Keduanya pun bekerja sama untuk menghadapi dinosaurus tersebut. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Zoro akhirnya berhasil menyayat tubuh dinosaurus itu hingga membuatnya tumbang. Sementara itu, di kapal Mary, Nami berusaha meyakinkan Usopp agar kembali ikut berpetualang karena menjadi petualang adalah impian Usopp sejak awal. Namun di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba muncul raksasa bernama Brogy yang menangkap mereka berdua dan membawa mereka menuju gua miliknya. Di dalam gua tersebut, Nami mencoba mencari jalan keluar, sementara Usopp bertugas mengalihkan perhatian Brogy dengan berbagai cerita yang ia miliki. Lord of Destruction! I don't eat people. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyadari bahwa Brogy sama sekali tidak berniat untuk memakan mereka. Sebaliknya, raksasa itu justru membawa Nami dan Usopp untuk menemaninya berbincang-bincang sambil makan bersama. Di sisi lain, Luffy dan Vivi bertemu dengan raksasa lain yang bernama Dory. Mereka pun dengan cepat menjadi akrab karena baik Luffy maupun Dory sama-sama merupakan bajak laut sehingga mereka merasa memiliki banyak kesamaan. Tiny but very tasty. We both love meat and we're both pirate captains? Pada saat yang sama, Miss Valentine dan Mr. Five baru saja tiba di Pulau Little Garden. Keduanya harus segera menemukan Miss Wednesday karena jika mereka gagal menjalankan misi tersebut, maka Mr. Zero tidak akan segan untuk menghabisi mereka. Sayangnya, mereka sudah terlambat karena Mr. Zero ternyata telah mengirim seorang agen lain, yaitu Mr. Tree. Kedatangan Mr. Tree adalah untuk mengambil alih tugas yang sebelumnya diberikan kepada mereka berdua. Namun alih-alih berseteru, Mr. Tree justru memilih untuk bekerja sama dengan Mr. Five dan Miss Valentine. Karena kru topi jerami telah menjadi akrab dengan kedua raksasa tersebut, Mr. Tree kemudian meminta mereka untuk menghabisi raksasa itu agar rencananya bisa berjalan dengan lancar. Sebagai imbalannya, Mr. Tree berjanji akan meminta Mr. Zero untuk mengampuni nyawa mereka berdua. Sementara itu, cerita beralih kepada Zoro yang tiba-tiba merasa bahwa ada seseorang yang sedang mengawasinya. Tidak lama kemudian, sebuah tanda misterius muncul di kakinya. Setelah mendapatkan tanda tersebut, perilaku Zoro pun berubah secara aneh. Dia menjadi mudah tertawa bahkan untuk hal-hal kecil yang sebenarnya sama sekali tidak lucu. Melihat perubahan sikap tersebut, Sanji pun merasa kebingungan, namun pada akhirnya dia memilih untuk mengabaikan hal itu dan melanjutkan pekerjaannya mengambil daging dinosaurus untuk tambahan persediaan makanan. Di sisi lain, ketika Nami dan Usopp masih berbincang dengan Brogy, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari gunung berapi di pulau tersebut. Mendengar suara itu, Brogy memberitahu bahwa ledakan gunung berapi tersebut merupakan tanda dimulainya pertarungan antara dirinya dengan raksasa lain di pulau itu, yaitu Dory. Keduanya ternyata berasal dari pulau Elbap dan telah melakukan pertarungan sebanyak 73.000 kali dalam kurun waktu 100 tahun terakhir yang semuanya selalu berakhir imbang. About hatred. It's about honor. Elbaf, honor comes victory. Setelah itu, Nami juga mendapatkan tanda misterius yang sama seperti yang dimiliki Zoro. Akibat tanda tersebut, perilaku Nami pun berubah menjadi lebih murung dan aneh. Tidak lama kemudian, Luffy dan Vivi bergabung dengan Usopp dan Nami untuk menyaksikan pertarungan antara kedua raksasa tersebut. Namun sebelum pertarungan dimulai, Dory dan Brogy terlebih dahulu meminum minuman dari gelas. Tanpa mereka sadari, salah satu gelas tersebut telah diracuni oleh Mr. Five. Dalam pertarungan yang sengit itu, ternyata Brogy lah yang meminum minuman beracun tersebut. Akan tetapi, Dory sama sekali tidak menyadari hal itu. Dia hanya fokus pada pertarungan mereka hingga akhirnya Dory berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Melihat kejadian itu, Luffy segera bergegas menuju Mr. Five untuk memberinya pelajaran. Namun sayangnya, di tengah perjalanan Luffy justru terkena tanda misterius yang sama seperti yang dialami oleh Zoro
dan Nami. Tanda tersebut ternyata diberikan oleh Miss Golden Week. Setelah menerima tanda itu, semangat Luffy langsung menurun dan dia menjadi tidak berenergi seperti biasanya. Pada saat yang sama, Vivi mencoba melarikan diri dari Miss Golden Week. Akan tetapi, usahanya gagal karena dia berhasil ditangkap oleh Mr. Five. Sementara itu di tempat lain, Nami dibawa pergi oleh Miss Valentine dan meninggalkan Usopp sendirian. Karena khawatir, Usopp pun segera berusaha mencari keberadaan Nami. Hal yang sama juga terjadi pada Sanji yang baru saja kembali ke kapal Mary. Ketika menyadari bahwa Nami dan yang lainnya belum kembali, dia pun mulai mencari keberadaan mereka. Di sisi lain, Mr. Tree akhirnya menghabisi Dory dengan kekuatannya yang mampu memanipulasi lilin menjadi berbagai bentuk sesuai keinginannya. Beberapa saat kemudian, Vivi tersadar dari pingsannya. Ketika membuka mata, dia melihat bahwa di sampingnya juga terdapat Nami dan Zoro yang sedang ditahan bersama dirinya. Pada saat itu, hanya Usopp dan Sanji yang belum tertangkap. Di dalam rumah putih, Vivi berusaha menghapus tanda dari cat hipnotis yang sebelumnya ditempelkan pada tubuh Nami. Setelah tanda tersebut berhasil dihapus, Nami akhirnya kembali mendapatkan kendali atas perasaannya. Namun, berbeda dengan Nami, Zoro masih belum sadar karena dia terus menghindar setiap kali Nami mencoba menghapus tanda hipnotisnya. Meski begitu, mereka tetap belum bisa bebas karena alat penahan yang mengikat mereka terbuat dari lilin yang diciptakan oleh Mr. Tree. Breaking that mark is the only way to break her control. We're gonna just have to hope that one of your crew is looking for us. Sementara itu, di sisi lain, Mr. Tree dan Miss Golden Week sedang mempersiapkan tempat eksekusi bagi para tawanan tersebut. Pada saat yang sama, Usopp diam-diam menguping percakapan mereka. Where is he? At the beach, having a picnic. Setelah mengetahui bahwa Luffy sedang berada di tepi pantai, Usopp pun segera bergegas untuk menyusulnya. Namun, ketika sampai di sana, Usopp terkejut melihat Luffy yang tampak tidak bersemangat seperti biasanya. Karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Usopp pun menjadi sangat kebingungan. Akan tetapi, karena Miss Golden Week segera datang ke tempat itu, Usopp terpaksa meninggalkan Luffy. Dalam kondisi tersebut, Usopp benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Meski demikian, dia menyadari bahwa dia harus segera bertindak jika ingin menyelamatkan teman-temannya. Oleh karena itu, hal pertama yang terpikirkan adalah mencari bantuan. Saat sedang mencari seseorang yang bisa menolongnya, Usopp secara tidak sengaja bertemu dengan Brogy yang ternyata masih hidup. Meskipun begitu, tubuh Brogy masih terluka parah akibat duel sebelumnya. Usopp kemudian memberitahunya bahwa saat ini teman-temannya sedang ditahan oleh anggota sindikat Barok. Mendengar hal itu, Brogy sebenarnya ingin membantu. Namun, karena kondisinya yang masih terluka, Brogy hanya bisa memberikan saran kepada Usopp. Sure, Captain Usopp can handle it. You really believe that? True warrior would battle in spite of it. Setelah mendengar saran tersebut, Usopp akhirnya kembali mendapatkan kepercayaan dirinya. Meskipun dia merasa takut, Usopp menyadari bahwa lebih baik mati saat mencoba menyelamatkan teman-temannya daripada tetap hidup dengan meninggalkan mereka. Sementara itu, Vivi, Nami, dan Zoro telah dibawa menuju tempat eksekusi. Kali ini, Mr. Tree berencana mengeksekusi mereka dengan cara menjadikan tubuh mereka sebagai karya seni. Kemudian lilin mulai dinyalakan dan secara perlahan tetesan lilin tersebut mulai melapisi tubuh mereka bertiga. Awalnya Mr. Five dan Miss Valentine tidak ingin menunggu proses tersebut karena dianggap terlalu lama. Namun Mr. Tree bersikeras bahwa proses seperti itulah yang menurutnya merupakan cara seorang seniman dalam berkarya. Selain itu, Mr. Tree juga menghapus tanda dari cat hipnotis yang ada pada Zoro.
Hal ini sengaja dia lakukan agar Zoro bisa sepenuhnya merasakan penderitaan yang sedang dialaminya. Setelah itu, Zoro mencoba menggunakan pedangnya untuk memecahkan lilin yang membungkus kakinya. Namun sayangnya, lilin tersebut terlalu kuat dan tidak bisa dihancurkan. Melihat keadaan tersebut, mereka bertiga akhirnya hanya bisa berharap agar kru topi jerami lainnya datang untuk menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Sanji akhirnya sampai di Rumah Putih, namun tempat tersebut sudah tidak berpenghuni. Sanji kemudian mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ketika dia menyadari bahwa teman-temannya telah menjadi target serangan, Sanji pun segera bersiap untuk bertindak. Namun tiba-tiba terdengar suara panggilan masuk. Ketika Sanji mengangkat panggilan tersebut, ternyata panggilan itu berasal dari Mr. Zero. Biasanya setiap panggilan antar anggota Barok selalu menggunakan pengubah suara untuk menghindari pelacakan dari pihak Angkatan Laut. Karena itulah Mr. Zero tidak menyadari bahwa orang yang menjawab panggilannya sebenarnya adalah Sanji. Tidak lama kemudian, Miss Friday dan Mr. 13 menyerang Sanji yang sedang berpura-pura menjadi Mr. 3. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Walaupun sempat mengalami kesulitan, pada akhirnya Sanji berhasil mengalahkan Miss Friday dan Mr. 13. Setelah itu, Sanji kembali berbicara dengan Mr. Zero melalui alat komunikasi tersebut dan mengatakan bahwa peliharaannya telah mati. Mendengar hal itu membuat Mr. Zero menjadi sangat marah. Dia kemudian menanyakan siapa sebenarnya orang yang telah berpura-pura menjadi Mr. 3 dan berani mengangkat panggilannya. Dengan santai, Sanji menjawab bahwa dirinya adalah Mr. Prince. Setelah percakapan itu selesai, Sanji menemukan sebuah Eternal Post yang sebelumnya dibawa oleh Miss Friday. Dia pun memutuskan untuk mengambilnya dan berencana memberikan alat tersebut kepada Nami nanti. Sementara itu, di tepi pantai, Luffy masih belum mampu mengendalikan perasaannya. Pada saat itu, Luffy dijadikan seperti boneka oleh Miss Golden Week. Dengan menggunakan kekuatan cat hipnotis miliknya, Miss Golden Week terus mengganti warna cat yang menempel di tubuh Luffy. Akibatnya, perasaan Luffy terus berubah-ubah setiap saat. Yellow will make you laugh through even the most painful torture. My friends, what's done? Meskipun begitu, Luffy tetap bersikeras bahwa dia ingin menyelamatkan teman-temannya. Mendengar hal tersebut membuat Miss Golden Week menjadi marah. Dia kemudian menempelkan cat hipnotis berwarna hitam pada tubuh Luffy dan menyuruhnya untuk pergi menenggelamkan diri ke laut. Untungnya, Usopp datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Luffy. Ketika Miss Golden Week mencoba menghentikannya, dia justru terkena seluruh cat hipnotis miliknya sendiri sehingga emosinya berubah-ubah setiap detik. Setelah berhasil menyelamatkan Luffy, Usopp dan Luffy pun segera bergegas untuk menolong Nami dan yang lainnya. Namun ketika mereka sampai di tempat eksekusi, tubuh Vivi, Nami dan Zoro ternyata sudah tertutup lilin sepenuhnya. Jika tidak segera diselamatkan, dalam beberapa menit mereka akan kehabisan napas dan mati. Melihat keadaan tersebut, Mr. 3 segera melarikan diri dari tempat itu. Tanpa berpikir panjang, Luffy langsung mengejarnya dan mempercayakan urusan penyelamatan teman-temannya kepada Usopp. I know you'll never let them! Mendengar hal itu, Usopp pun akhirnya menyadari bahwa Luffy telah memberikan kepercayaan kepadanya. Oleh karena itu, Usopp bertekad untuk tidak menyerah tanpa mencoba sedikit pun menyelamatkan teman-temannya. Dengan kecerdasannya, Usopp kemudian memancing Miss Valentine agar menghentakkan kakinya di sekitar tempat eksekusi yang dipenuhi lilin. Selain itu, Usopp bahkan rela menerima pukulan dari Miss Valentine agar kekuatan pukulannya menyebar dan memecahkan lilin yang menahan Nami, Vivi, dan Zoro. Berkat usaha tersebut, akhirnya lilin-lilin yang menutupi tubuh mereka bertiga berhasil pecah. Setelah berhasil terbebas, mereka pun segera melawan Miss Valentine dan Mr. 5. I'll get him. We'll get her. Let's go,
Pertarungan berlangsung cukup sengit, namun pada akhirnya dengan bantuan dari Usopp, Mr. Five berhasil dikalahkan. Sementara itu, di tempat lain, Luffy sedang berhadapan dengan Mr. Tree. Pada awalnya, Luffy cukup kesulitan untuk menghajarnya karena Mr. Tree menggunakan berbagai trik dengan patung lilin yang menyerupai dirinya. Namun setelah beberapa saat, Luffy akhirnya berhasil mengalahkan Mr. Tree. Setelah pertarungan selesai, Luffy kembali menemui yang lainnya. Tidak lama kemudian, Sanji juga datang sambil membawa Eternal Post yang sebelumnya ia temukan. Dengan adanya Eternal Post tersebut, Nami akhirnya dapat mengarahkan kapal Merry menuju pulau yang ingin mereka tuju. Selain itu, Dory juga berhasil selamat berkat bantuan dari Luffy. After you freed me from that wax, I felt good as... Setelah semuanya selesai, kru topi jerami pun berpamitan dengan Dory dan Brogy sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan mereka. Namun sesaat setelah mereka berlayar meninggalkan pulau, tiba-tiba seekor monster laut besar menghadang kapal Merry. Untungnya dengan bantuan dari Dory dan Brogy, monster laut tersebut berhasil dikalahkan sehingga kapal Merry dapat melanjutkan perjalanan dengan aman. I told you we should have killed them when we had the chance. Pada malam harinya, mereka merayakan kemenangan tersebut di Pulau Little Garden. Setelah perayaan selesai, tujuan mereka berikutnya adalah Kerajaan Alabasta yang merupakan tempat tinggal Vivi. Sayangnya, di tengah perjalanan, secara tiba-tiba Nami jatuh pingsan. Dia baru sadar kembali setelah 4 hari berlalu. Ketika Nami akhirnya bangun, terlihat corak misterius di seluruh tubuhnya yang menandakan bahwa kondisinya sedang tidak baik. Hal ini tentu saja membuat Luffy dan seluruh kru topi jerami merasa sangat khawatir. Karena perjalanan menuju Kerajaan Alabasta masih membutuhkan waktu beberapa hari lagi, Vivi pun menyarankan agar mereka terlebih dahulu menuju kerajaan terdekat, yaitu Kerajaan Drum yang terkenal sebagai negeri dengan fasilitas medis terbaik. Namun, Vivi juga meminta mereka untuk menyembunyikan identitasnya. Hal itu karena di masa lalu pernah terjadi ketegangan politik antara Kerajaan Drum dan Kerajaan Alabasta. 10 tahun yang lalu, Vivi pernah diam-diam menyelinap untuk melihat pertemuan para raja yang mewakili kerajaan mereka masing-masing. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas tentang keamanan kerajaan dalam menghadapi ancaman para bajak laut yang semakin meresahkan kesejahteraan rakyat. Pada saat itu, Wapol memberikan pendapatnya. Menurutnya, Kerajaan Drum yang ia pimpin memiliki segalanya, mulai dari rakyat yang sejahtera hingga fasilitas medis terbaik di dunia. Oleh karena itu, dia merasa tidak terlalu khawatir dengan ancaman para bajak laut. Meskipun demikian, Wapol juga menegaskan bahwa dia tidak akan ragu mencabut semua fasilitas tersebut dari rakyatnya jika ada yang berani membangkang perintahnya. Namun, kemudian King Cobra dari Kerajaan Alabasta memberikan tanggapan yang berbeda. Menurutnya, memang benar bahwa fasilitas medis terbaik ada di Kerajaan Drum. Namun, pernyataan bahwa rakyatnya hidup sejahtera hanyalah omong kosong. Faktanya, rakyat Drum telah menderita selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Wapol. I am the kingdom! Suasana ruang rapat pun berubah menjadi kacau. Kejadian tersebut diam-diam disaksikan oleh Vivi. Tidak lama kemudian, Igaram datang menghampirinya dan meminta Vivi untuk tidak lagi mendengarkan percakapan di dalam rapat tersebut. Walaupun begitu, Igaram memahami bahwa Vivi melakukan hal itu karena ingin belajar bagaimana cara memimpin sebuah kerajaan. Oleh karena itu, Igaram berjanji akan mengajarkan Vivi tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya bersikap. Beberapa saat kemudian, Wapol keluar dari ruang rapat dalam keadaan sangat marah. Dia menampar Vivi yang merupakan putri dari Kerajaan Alabasta. Insiden tersebut sebenarnya bisa saja memicu peperangan antara kedua kerajaan. Namun dengan sikap yang bijaksana, Vivi memilih untuk tidak memperbesar masalah tersebut. Get out of my way! I'm sorry.
Kembali ke masa sekarang, terlihat Miss All Sunday sedang melakukan pertemuan dengan Wapol atas perintah dari Mr. Zero. Diketahui bahwa sebelumnya Wapol telah menggunakan sebagian besar harta kerajaan Drum untuk membantu pendanaan sindikat Barok. Oleh karena itu, kini Wapol meminta bantuan kepada Mr. Zero agar dapat merebut kembali kekuasaan di kerajaan Drum. Sebagai bagian dari rencana tersebut, Miss All Sunday memberikan sebuah buah iblis kepada Wapol agar dia memiliki kekuatan untuk kembali menguasai kerajaan tersebut. Sementara itu, di Pulau Renais, Kapten Smoker dan Tashigi sedang memeriksa pos komunikasi Angkatan Laut. Mereka berencana memberikan laporan kepada Garp bahwa mereka telah tiba di Grand Line, namun hingga saat ini mereka masih belum menemukan satupun anggota sindikat Barok. Pirates, Straw Hats. Namun secara tiba-tiba mereka menemukan bahwa semua penjaga di tempat tersebut telah dihabisi oleh para bajak laut. Awalnya Kapten Smoker mengira bahwa semua kekacauan di tempat itu dilakukan oleh bajak laut topi jerami. Namun setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata yang melakukan semua itu adalah anggota dari sindikat Barok. Pada saat itu Kapten Smoker harus bertarung melawan Miss Thursday, dan dalam pertarungan tersebut Smoker berhasil mengalahkannya. Sementara itu di sisi lain Tashigi harus menghadapi Mr. Eleven. Terjadilah pertarungan sengit antara keduanya, namun karena Tashigi merupakan seorang ahli pedang, ia akhirnya berhasil membuat Mr. Eleven tidak berkutik. Setelah pertarungan selesai, Smoker mencoba menginterogasi Mr. Eleven untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan dari sindikat Barok. Akan tetapi, Mr. Eleven tetap menolak untuk memberikan informasi apapun. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah memutar kembali rekaman komunikasi dari sindikat Barok. Dari rekaman tersebut akhirnya diketahui bahwa sindikat Barok sedang mengincar Putri Vivi yang saat ini sedang berusaha kembali ke kerajaan Alabasta bersama dengan bajak laut topi jerami. Mengetahui hal itu, Kapten Smoker dan Tashigi pun segera bergegas menuju kerajaan Alabasta. Sementara itu, cerita kembali ke Luffy dan kru topi jerami yang akhirnya telah sampai di kerajaan Drum. Tanpa membuang waktu, mereka segera menuju gerbang kerajaan untuk mencari seorang dokter yang bisa menyembuhkan Nami. Namun, ketika mereka tiba di depan gerbang, para penjaga kerajaan melarang mereka masuk karena kerajaan Drum tidak menerima bajak laut. Bahkan tembakan peringatan pun dilepaskan hingga salah satu peluru mengenai Vivi. Meskipun begitu, Vivi tetap meminta Luffy untuk tetap bersikap sopan dan memohon agar mereka diperbolehkan masuk karena kondisi Nami semakin memburuk dan membutuhkan dokter secepatnya. Syukurlah setelah mendengar penjelasan tersebut, gerbang kerajaan akhirnya dibuka. Seorang kapten penjaga bernama Dalton kemudian mempersilakan mereka untuk masuk. Setelah berada di dalam, para penjaga meminta maaf karena sebelumnya telah menembak mereka. Hal itu mereka lakukan karena rakyat kerajaan Drum memang sangat tidak menyukai bajak laut. Sebelumnya, bajak laut Blackbeard pernah menyerang kerajaan Drum dan pergi setelah puas mengambil banyak hal dari kerajaan tersebut. Mendengar hal itu, Vivi merasa sangat terkejut. Selama ini yang ia ketahui adalah bahwa Raja Wapol memiliki banyak prajurit untuk melindungi kerajaan dari serangan bajak laut. I'm saying the king and his soldiers didn't even try. Wapol took all the doctors with him. Satu-satunya dokter yang tersisa hanyalah seorang dokter bernama Kureha. Saat ini Kureha tinggal di Kastil Drum yang berada di puncak gunung bersama dengan sesosok makhluk yang dianggap sebagai monster oleh penduduk. Namun untuk pergi ke sana mereka harus menunggu hingga besok karena jalur menuju gunung masih tertutup oleh salju. Setelah menjelaskan semuanya, Dalton meminta mereka untuk beristirahat terlebih dahulu sambil menunggu hari esok tiba. Ketika berada di dalam rumah, Luffy sebagai kapten kemudian mengambil keputusan. Menurutnya, mereka tidak bisa menunggu sampai besok karena kondisi Nami sudah semakin memburuk. Oleh karena itu, Luffy memiliki ide untuk langsung pergi ke puncak gunung dengan cara memanjat tebingnya. Akhirnya diputuskan bahwa Luffy akan menggendong Nami dan pergi bersama Sanji, sementara anggota kru yang lain diminta tetap tinggal di desa untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu sindikat Barok datang ke kerajaan Drum. I'll carry you on my back. I'm counting on you, Captain. Setelah itu, Luffy dan Sanji mulai memanjat gunung dengan sangat hati-hati.
karena mereka harus sampai di atas secepat mungkin. Di tengah perjalanan, Sanji sempat terjatuh dari tebing, namun untungnya Luffy berhasil menyelamatkannya menggunakan kepalanya. Setelah perjuangan yang sangat berat, mereka akhirnya berhasil sampai di puncak gunung. Pada saat itu tenaga Luffy sudah hampir habis, namun untungnya tiba-tiba muncul sesosok makhluk berbulu yang mendekat dan membawa mereka masuk ke dalam kastil. Sementara itu di bawah, Usopp sedang membuat sebuah alat, sedangkan Zoro ikut berjaga bersama Dalton. Ketika sedang berjaga, Dalton memberitahu Zoro bahwa mereka harus bersiap karena Wapol kemungkinan besar akan segera kembali untuk merebut kembali kerajaan Drum. Di sisi lain di dalam kastil, Nami akhirnya telah sadar dan sedang menjalani proses pemulihan. Orang yang telah mengobatinya adalah Dr. Kureha yang lebih suka dipanggil Doktorin bersama asistennya yang bernama Chopper. Doktorin kemudian menjelaskan kepada Nami bahwa ia terkena gigitan kutu beracun ketika berada di hutan liar sebelumnya. Gigitan tersebut menyebabkan infeksi yang cukup serius di tubuhnya. Beruntungnya, Doktorin adalah satu-satunya dokter yang masih tersisa di kerajaan Drum, sehingga Nami masih bisa diselamatkan. Patient still needs further rounds of antibiotics. We are talking super infection. Ketika Luffy dan Sanji melihat bahwa kondisi Nami mulai membaik, mereka pun merasa sangat lega dan bahagia. Untuk membantu mempercepat proses penyembuhan Nami, Sanji memasak makanan bergizi untuk Nami dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, Luffy dan Sanji juga melihat Chopper yang tampak sangat ketakutan. I swear I saw that little blue-nosed monster talk. What are you? Karena penasaran, mereka pun mencoba mendekati dan mengenal Chopper lebih dekat. Namun ketika Luffy menemukan sebuah bendera bajak laut di dalam sebuah kotak, Chopper langsung melarangnya untuk mengeluarkan bendera tersebut. Merasa penasaran dengan reaksi Chopper yang begitu marah, Luffy kemudian bertanya kepada Doktorin mengenai alasan dibalik sikap Chopper tersebut. Mendengar pertanyaan itu, Doktorin menceritakan masa lalu Chopper. Dulu, Chopper hidup sendirian tanpa memiliki siapapun di sisinya. Pada masa itu, semua dokter di kerajaan Drum sedang diburu oleh pasukan Wapol untuk dijadikan sandera di dalam kastilnya. Namun Doktorin dan sahabatnya yang bernama Hiriluk menolak untuk tunduk kepada perintah tersebut, sehingga keduanya pun ikut diburu oleh pasukan kerajaan. Pada masa itu, Doktorin dan Hiriluk memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang harapan masa depan kerajaan Drum. Bagi Doktorin, rakyat di kerajaan tersebut sudah tidak memiliki harapan lagi. Namun, berbeda dengan Doktorin, Hiriluk justru masih percaya bahwa harapan itu tetap ada. Ia yakin suatu hari nanti ia bisa menciptakan sebuah obat yang mampu menyembuhkan kerajaan Drum. Perbedaan pandangan itulah yang akhirnya membuat mereka berdua berpisah jalan. Dalam pelariannya dari pasukan kerajaan, Hiriluk menemukan sesosok makhluk yang terluka parah. Sebagai seorang dokter, Hiriluk tidak tega membiarkannya begitu saja. Ia pun membawa rusa itu ke tempat persembunyiannya dan mulai mengobati rusa kutub itu. Di sanalah Hiriluk kemudian mengetahui bahwa rusa kutub itu ternyata bisa berbicara. Good after. Shit. Why haven't you said anything before? Sejak saat itu, keduanya menjadi sangat dekat layaknya hubungan antara ayah dan anak. Bahkan, Hiriluk kemudian memberinya nama Tony Chopper. Tony Chopper. I like it. Chopper. Kemudian terungkap bahwa sebelumnya Chopper pernah memakan buah iblis yang membuatnya mampu berbicara dan berpikir seperti manusia. Namun, karena kemampuan itulah manusia di luar sana menganggapnya sebagai monster. Selama kurang lebih 1 tahun, Chopper yang sudah sembuh tinggal bersama Hiriluk. Pada masa itu, Hiriluk terus berusaha menciptakan obat ajaib yang ia yakini bisa menyelamatkan kerajaan Drum. Meskipun berkali-kali gagal, ia tetap tidak pernah menyerah dan terus mencoba. Suatu hari, Hiriluk menunjukkan bendera bajak laut miliknya kepada Chopper. Baginya, bendera itu melambangkan bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil. Karena itulah ia akan terus mencoba sampai berhasil. Melihat tekad Hiriluk, Chopper pun mulai memiliki mimpi untuk menjadi seorang dokter sekaligus bajak laut. Sail one day. It's my boy. Namun secara tiba-tiba Hiriluk mengusir Chopper dari rumahnya dengan alasan bahwa ia sudah muak dengannya. Hal itu tentu membuat Chopper sangat sedih. He's
or something and never come back. Please open Beberapa waktu kemudian ketika Doktorin memeriksa kondisi Hiriluk, barulah diketahui bahwa sebenarnya hidup Hiriluk sudah tidak lama lagi karena penyakit yang ia derita. Hiriluk sebenarnya sudah mengetahui hal itu sejak lama. Oleh karena itu, ia sengaja mengusir Chopper agar rusa kecil itu tidak perlu melihat dirinya menderita. Walaupun begitu, Hiriluk masih menyimpan satu harapan terakhir, yaitu jamur ajaib yang konon dapat menyembuhkan penyakitnya. Tanpa disadari, Chopper ternyata menguping percakapan tersebut. Mushroom the villagers talk about Doesn't exist. Finish my life's work, Chopper. Mendengar hal itu, ia pun segera pergi mencari jamur ajaib yang dimaksud oleh Hiriluk. Keesokan harinya, Hiriluk berhasil menciptakan obat ajaib yang ia yakini bisa menyembuhkan kerajaan Drum. Pada saat yang sama, Chopper juga baru saja kembali setelah menemukan jamur ajaib yang ia cari. Dengan penuh harapan, Chopper kemudian memberikan jamur tersebut kepada Hiriluk, lalu Hiriluk pun memakan jamur itu. Live, Doctor. Please, why can't a reindeer be a doctor? Setelah itu, Hiriluk bersiap untuk pergi menuju kerajaan Drum karena ia memiliki sebuah misi khusus. Tidak lama kemudian, Doktorin datang dan mengetahui bahwa Hiriluk telah memakan jamur yang dibawa oleh Chopper. Better. His disease is in... It was poisonous. He drank it anyway. Whoever eats that mushroom dies within the hour. Sementara itu di kerajaan, Hiriluk berdiri di hadapan Wapol. Di sana, ia meledakkan dirinya sendiri untuk menunjukkan bahwa ia tidak pernah mendukung kekuasaan Wapol sampai akhir hayatnya. Pada saat yang sama, Chopper juga tiba di kerajaan. Ketika mengetahui bahwa Hiriluk telah mati, Chopper menjadi sangat marah dan sedih. Emosinya yang memuncak membuat tubuhnya berubah menjadi jauh lebih besar. Awalnya, Chopper berniat untuk membalas dendam kepada Wapol. Namun Dalton datang dan menghentikannya. Dalton tidak ingin Chopper menyia-nyiakan hidupnya hanya demi balas dendam. Setelah kejadian itu, Chopper akhirnya memutuskan untuk tetap mengejar impiannya menjadi seorang dokter. Ia pun meminta Doktorin untuk mengajarinya ilmu kedokteran. Sejak hari itulah Chopper menjadi asisten Doktorin. Setelah mendengar kisah masa lalu tersebut, Luffy kemudian menemui Chopper. Ia meminta Chopper agar tidak menyimpan bendera bajak laut di dalam kotak. Menurut Luffy, bendera itu seharusnya dikibarkan dengan bangga agar semua orang bisa melihatnya. Pada saat itulah Chopper juga mengetahui bahwa Luffy ternyata memakan buah iblis sama seperti dirinya. Sementara itu di tempat lain, Usopp bergabung dengan Zoro untuk berjaga karena Dalton memutuskan untuk pergi memeriksa asap mencurigakan yang terlihat di kejauhan. Namun, ketika Dalton tiba di lokasi tersebut, ternyata semuanya hanyalah jebakan dari anak buah Wapol. Dalton kemudian ditangkap dan dibawa langsung ke hadapan Wapol. Di sana terungkap bahwa Wapol telah memiliki kekuatan buah iblis yang membuat tubuhnya mampu memakan apapun dan menciptakan sesuatu dari apa yang ia makan. Melihat hal itu, Dalton yang juga memiliki kekuatan buah iblis mencoba untuk melawan. Namun sayangnya, ia tidak mampu menghentikan Wapol dan pasukannya yang kini mulai bergerak menuju kerajaan Drum. Sementara itu di kerajaan, Miss All Sunday datang menemui Vivi untuk memberitahu bahwa Wapol yang telah memakan buah iblis kini sedang bergerak menuju kerajaan. Miss All Sunday mengatakan itu karena ia ingin melihat apakah Vivi dan yang lainnya mampu bertahan dari apa yang akan terjadi. Setelah itu, Vivi segera membagi tugas kepada Zoro dan Usopp. Dengan menggunakan alat yang dibuat oleh Usopp, Vivi akan pergi menyusul Luffy dan yang lainnya di puncak gunung untuk memperingatkan mereka tentang kedatangan Wapol. Sementara itu, Zoro dan Usopp akan tetap berada di kerajaan untuk menjaga kerajaan Drum dari serangan pasukan Wapol. Setelah Vivi berhasil memberitahu Luffy dan yang lainnya, mereka pun mulai bersiap untuk menghadapi Wapol. Sementara itu, Doktorin justru memilih untuk melarikan diri daripada harus kembali menghadapi Wapol yang kini telah memiliki kekuatan buah iblis. Doktorin kemudian turun dari gunung melalui jalur rahasia. Namun di tengah perjalanan
perjalanan, ia justru bertemu dengan Dalton yang terluka sangat parah. Awalnya, Dr. Rin tidak berniat untuk menolongnya. Namun setelah Dalton mengatakan bahwa ia hanya ingin menyelamatkan kerajaan Drum seperti yang pernah diimpikan oleh Hiriluk, akhirnya Dr. Rin memutuskan untuk mengobati Dalton. Di saat yang sama, Wapol akhirnya telah sampai di kastil. Setelah melakukan sedikit pemanasan, Luffy pun langsung bertarung melawan Wapol. Hopefully Nami won't notice. Selain itu, anak buah Wapol juga ikut datang menyerang. Karena itulah Sanji dan Chopper bekerja sama untuk menghadapi mereka dan berusaha mengalahkannya. Sementara itu di sisi lain, pasukan Wapol telah berhasil menerobos masuk ke dalam kerajaan. Pertarungan besar pun tidak terhindarkan. Para penjaga kerajaan mengalami kesulitan karena harus menghadapi pasukan milik Wapol yang telah diubah menjadi monster yang tidak bisa mati. Beruntung, Dalton dan Dr. Rin akhirnya ikut turun tangan membantu. Dengan begitu, mereka hanya perlu bertahan sambil terus bertarung hingga Luffy dan yang lainnya berhasil mengalahkan Wapol. Pada saat yang sama di atas kastil, Luffy bekerja sama dengan Vivi untuk menghajar Wapol. Sementara itu di tempat lain, Chopper dan Sanji berhasil mengalahkan anak buah Wapol. Setelah pertarungan tersebut selesai, Chopper dan Sanji pun segera bergabung dengan Luffy dan Vivi untuk menghadapi Wapol bersama-sama. Karena merasa kesal setelah terus-menerus dihajar oleh Luffy, Wapol kemudian mencoba merusak bendera bajak laut yang terpampang di atas kastil. Namun Luffy tentu saja tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sebaliknya, tindakan Wapol justru membuat Luffy semakin marah dan semakin ingin mengalahkan Wapol untuk selamanya. I have other weapons I can use. Setelah itu, Luffy bekerja sama dengan Sanji untuk melancarkan serangan terakhir. Dengan serangan gabungan tersebut, Wapol terpental sangat jauh dan akhirnya berhasil dikalahkan. Dengan kekalahan Wapol, pasukan monster yang sebelumnya menyerang kerajaan di bawah pun berubah kembali menjadi manusia normal. Setelah situasi kembali terkendali, Dr. Rin segera membebaskan para dokter yang selama ini ditawan oleh Wapol. Beberapa saat kemudian, Dr. Rin dan yang lainnya pergi menuju kastil untuk menemui Luffy dan kru topi jerami. Tidak lama setelah itu, Luffy mengajak Chopper untuk bergabung dengan kru topi jerami. Ia mengatakan bahwa mereka membutuhkan seorang dokter dalam perjalanan mereka untuk menemukan One Piece. Setelah berpamitan dengan Dr. Rin, Chopper pun akhirnya memutuskan untuk ikut pergi bersama Luffy dan kru topi jerami. Dengan begitu, impian Chopper menjadi seorang dokter sekaligus bajak laut baru saja dimulai. You're straw hat now. Sementara itu di kastil, Dr. Rin kemudian menembakkan obat ajaib yang dahulu pernah diciptakan oleh Hiriluk. Obat tersebut ternyata adalah bunga sakura yang bermekaran di langit sebagai simbol untuk mengembalikan harapan bagi seluruh rakyat kerajaan Drum. Dr. Rin dan Dalton benar-benar tidak menyangka bahwa Luffy dan kru topi jerami mampu mengalahkan Wapol. Setelah dipikir-pikir, nama Monkey D. Luffy mengingatkan Dr. Rin pada seseorang yang pernah ia kenal di masa lalu, yaitu Goldie Roger. Monkey D. Luffy. Wonder fools are capable of. Sementara itu di kapal, Luffy dan yang lainnya merayakan bergabungnya anggota baru dalam kru mereka, yaitu Tony Chopper. Selain itu, Luffy juga berjanji kepada Vivi bahwa mereka tidak hanya akan mengantarkannya kembali ke kerajaan Alabasta, tetapi juga akan membantu menyelamatkan kerajaannya dari sindikat Barok. Namun di sisi lain, Mr. Zero dan Miss All Sunday mulai menjalankan rencana utama mereka, yaitu menemukan One Piece. Itu dia alur cerita One Piece Season 2. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Metaverse.